Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Semoga Anda bahagia pagi ini. Mari kita terima hari ini sebagai anugerah pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Dan seperti biasa untuk menjalaninya, mari kita diantar oleh kebenaran firman Tuhan yang hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 119, ayatnya yang ke-130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara, percaya tentu tidak hanya tinggal di mulut saja. Tetapi percaya kita harus mampu menerima dan memelihara firman Tuhan menjadi satu-satunya kebenaran dalam hidup kita. Dengan percaya kita harus mampu membiarkan firman itu yang mengubah kehidupan dan mengendalikan kehidupan kita sendiri. Sehingga saudara, orang yang percaya itu, kebahagiaannya adalah ketika dia mampu merenungkan firman itu siang dan malam dalam kehidupannya. Sebab firman itu sendiri adalah Yesus yang adalah anak Allah yang telah menjadi manusia. Saudara, melalui firman-Nya dia menyikapkan siapa dirinya bagi kehidupan kita. Jalan berpikirnya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan apa yang dia pikirkan tentang kita. Saat kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita dan melakukan apa yang dia katakan, maka firman Tuhan itu pun memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita. Firman Tuhan itu tidak boleh tertutup. Tetapi firman Tuhan yang tersingkap itu, itulah yang mampu mengubah hidup kita. Firman Tuhan yang tersingkap itu akan memberi terang dan memberikan pengertian, sehingga kita tahu apa yang akan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan memberikan kejelasan tentang apa yang harus kita pikirkan dan kerjakan dalam kehidupan ini. Maka saudara, firman yang tersingkap itu harus menjadi firman yang memberikan terang bagi kehidupan kita. Itu sebabnya firman ini dengan jelas mengatakan bahwa firman itu akan terang, memberikan terang dan jalan bagi orang bodoh. Orang bodoh akan diberikan hikmat dan orang berdosa akan diberikan kebenaran oleh Allah. Itu artinya saudara, melalui firman Tuhan itu, kita akan mengenal siapa Allah dalam kehidupan kita. Dan melalui firman itu, sebagai orang berdosa, kita akan ditunjukkan kebenaran Allah sendiri. Bahkan saudara, melalui firman itulah kita diberikan hikmat dan tidak tinggal lagi dalam kebodohan. Sebagai contoh, kita lihat kehidupan orang Batak, saudara. Sebelum Injil, betapa tertinggalnya orang Batak. Tetapi kedatangan Injil merubah hidup orang Batak dalam segala hal. Pemazmur juga mengatakan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebagai pelita, firman Allah itu bekerja memberikan terang bagi kita agar kita tidak tersandung oleh berbagai persoalan dan tantangan dalam kehidupan ini. Ingatlah saudara, dengan firman Tuhan, benturan-benturan dalam kehidupanmu tidak lagi menjadi batu kerikil yang membuatmu tersandung, karena firman Allah menjadi terang bagi jalanmu. Bahkan saudara, firman Allah itulah juga yang akan mengarahkan jalan kita sehingga tidak tersesat oleh apapun. Bahkan saudara, saya harus katakan sebagai pelita, firman Allah juga bermanfaat menjadi sumber sukacita kita yang terbesar. Melalui firman Allah, sukacita kita tidak lagi tergantung keadaan, tapi tergantung kepada sumber sukacita itu sendiri, yaitu firman Allah yang adalah Allah sendiri. Asal kita mau menerima dan menaruh firman Allah itu jauh di dalam hati kita sendiri. Apapun yang terjadi, sukacita kita pasti melebihi apapun yang ada di dunia ini. Maka saudara, kita harus melihat ternyata firman Allah itu juga adalah firman Allah yang minimal mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, firman itu adalah firman yang mengajar kita. Firman itulah yang menuntun dan mengarahkan, memberikan pengertian bagi kita dan menyingkapkan hal-hal yang belum kita pahami. Firman itu juga saudara adalah menyatakan kesalahan.
Setelah membaca firman Allah, kita akan disadarkan bahwa kita memiliki kesalahan dalam kehidupan ini. Maka saudara, ketika mendengarkan firman Allah, jangan gampang tersinggung. Jangan dianggap saudara dipojokkan. Tetapi melalui firman Allah itu, kita memiliki panca indera yang terlatih untuk membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Bahkan saudara, firman itu juga adalah firman yang memperbaiki kelakuan kita. Melalui firman Allah, hidup kita ini dirubah, hidup kita ini direnovasi, hidup kita ini dibongkar habis. Tujuannya satu, hidup kita harus lebih baik. Dan melalui firman Tuhan juga saudara, kita dididik dalam sebuah kebenaran. Kita semua adalah dalam sebuah proses pembelajaran. Sehingga biarkan saudara, dalam setiap proses kehidupanmu, firman Tuhan itulah yang mendidik saudara untuk semakin mengerti apa itu kebenaran Tuhan. Maka saudara, akhirnya saya harus katakan, firman Tuhan itulah firman yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Bila firman itu tidak merubah apa-apa dalam kehidupanmu, maka koreksi saudara. Jangan-jangan ada yang salah di dalam dirimu. Maka bukalah hidupmu, bukalah hatimu, dan taruhlah firman Tuhan di sana. Itulah yang membaharui dan memberi terang bagi jalanmu. Tuhan memberkati hidupmu hari ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, dalam Yesus, terima kasih. Firman-Mu harus kami taruh di dalam kehidupan kami. Firman-Mu tidak boleh tertutup, tapi harus tersingkap. Sehingga firman itu menjadi terang bagi hidup kami dan hikmat bagi kami dalam kebutuhan kami. Terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan yang membaharui hidup kami, yang mendidik, yang mengajar, yang menegur kami, sehingga jalan-jalan kami tidak tersandung. Terima kasih hanya melalui firman-Mu hari ini akan kami jalani dalam Yesus Kristus. Amin.